rekam lagi coba. Aduh, iya berarti tadi yang awal nggak ada berarti. Aduh, Ya gimana dong? Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti materinya saya kasih sih, Mbak Ira. PPT-nya nanti saya kasih. Iya, iya. Tapi saya tuh biasa dengar daripada baca. Materinya tulisan atau ada suara? Ah, PPT. Tulisan doang Tulisan ya? aja berarti. Iya, saya terus dengar kalau tulis agak kurang. Oke, Oke, oke. apa? Kita Lanjutin aja dulu, lanjut Mas. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, PPT-nya udah muncul lagi ya. Belum. Oh, udah. Belum? Udah ya, aman ya. Oke. Udah. Oke, kita Tapi lanjut tadi berarti. lagi bahas topik strategi ya. Tadi, iya konten topik Belum sampai ke strategi. sini. Dulu coba sini. Ini, Oh ya, ini tadi udah ya Mbak Ira ya. udah. Ha. Ya, Mbak, ya. Berarti kita masuk ke konten topik strategi. Oke. Nah, konten topik strategi ini gimana strateginya cara kita untuk bikin eh, topik-topik di akunnya kita. Nah, ada yang namanya konten pilar. Oke, konten pilar ini apa namanya? Jadi satu topik yang besar, terus nanti bisa kita bedah atau kita breakdown gitu ya menjadi subtopik yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita bicara tentang food, tentu konten yang bisa kita bikin itu ada banyak sekali gitu ya, ada banyak sekali. Gitu ya. Nah, contohnya ya, ini juga harus harus dirumuskan di awal gitu supaya ketika bikin konten itu nggak bingung gitu ya. Iya, Ada iya. patokannya gitu ya. Contoh misal food. Oke, food. Topik besarnya food. Apa sih yang bisa saya bikin ya, konten apa yang bisa saya bikin terkait dengan food? Oke, satu tutorial masak. Oke, bisa. Review makanan bisa juga. ASMR makanan juga bisa. Visiting resto juga bisa. Sosial eksperimen bagi-bagi makanan dan seterusnya itu juga bisa. Gitu. Nah, itu yang harus di breakdown gitu ya. Yang harus di breakdown gitu. Nah, um, ini menjadi penting ya, topik ini menjadi penting karena uh, pada intinya pada intinya kita bikin konten di sosial media itu tentang testing, apalagi untuk akun yang masih awal belum punya banyak audiens. Kita butuh banyak testing gitu ya. Balik dulu dong. Testing Sebelumnya bentar. ya, gimana Mbak Ira? Balik dulu ke yang tadi. Yang ini, Sebelumnya. yang ini. Iya, aku foto bentar. Ya udah. Ya, Oke, siap, aman. udah. Oke, ini oke. Ya, ini soal testing. Jadi memang harus 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 testing terus menerus gitu ya. Bahkan ketika kita udah punya audiens yang banyak gitu ya, itu juga tetap masih harus testing gitu ya, karena kita berhubungan sama manusia. Manusia itu bisa aja jenuh dan bosen gitu. Iya. Ketika satu konten itu udah nggak works ya artinya kita harus berinovasi untuk bikin konten yang lain. Nah, testing ini penting banget supaya kita bisa ya menemukan yang namanya winning kontennya kita gitu. Konten yang paling disukai oleh audiens, yang interaksinya itu bisa banyak, itu yang mana nih? Jadi harus 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 testing terus menerus gitu. Nah, untuk membuat konten itu tentu ada prosesnya ya, ada proses yang harus kita lalui gitu ya. Yang pertama tentu harus riset ide terlebih dahulu. Nah, ini catatannya kalau kalau memang kita pengen mengembangkan akun secara profesional ya, dia harus ada step-stepnya gitu. Tapi kalau misalnya ya udahlah, sosial apa, Instagram hanya sebatas upload sesukanya aja gitu, ini nggak perlu seperti ini gitu. Tapi kalau, kalau profesional pengen benar-benar berkembang harus ada aturannya gitu. Nah, prosesnya apa? Yang pertama adalah riset ide konten. Nah, ini harus mulai dari riset dulu.
konten apa yang ingin dibuat di minggu ini. Itu di list aja, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Oke, ketika udah dapat, oh ternyata minggu ini pengen bikin konten A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian di scripting. Nah, ini tergantung konsep kontennya sebetulnya. Scripting nggak melulu ngetik apa ya, ngetik tulisan dialog dan segala macam, nggak melulu seperti itu. Tapi lebih kepada nge-breakdown ide kontennya nantinya itu seperti apa, mendetailkan konsep, gampangnya seperti itu. Itu scripting. Yang ketiga adalah video tagging. Oke, kalau udah selesai ya di video kebutuhan footage-nya apa aja itu direkam aja. Kalau udah dikumpulkan terus diediting ya, disesuaikan sama konsepnya. Ya harus ada misalnya konsepnya itu lagunya harus seperti ini, terus ada tulisan-tulisannya dan seterusnya. Gitu. Yang terakhir baru dijadwalkan, bukan diposting tapi dijadwalkan. Gitu. Oh, Jadi postingnya itu nggak setiap hari satu enggak gitu ya, tapi bisa kita jadwalkan ya 7 konten untuk 1 minggu ke depan itu bisa juga gitu, ya. Supaya nggak ribet di kita. Gitu. Nah kadang-kadang ya yang jadi apa namanya problem konten kreator atau business owner ya yang masih masih megang juga ya terkait konten ini, kadang itu susah konsisten gitu ya, capek untuk upload setiap hari gitu, padahal itu yang penting gitu ya, apalagi akun awal itu butuh kuantitas konten gitu. Kalau nggak bisa rutin ya bakal bakal susah berkembang gitu. Nah, ada satu sistem yang mungkin bisa jadi solusi untuk permasalahan tidak konsisten tadi. Saya sebut sebagai sistem content batching. Ya, simpelnya itu adalah kita mengelompokkan step-step konten kita ke dalam hari-hari tertentu. Gitu. Jadi sistemnya itu bukan yang satu hari itu harus konten sampai selesai gitu ya. Riset ide, terus detailin konten, terus tagging, editing dan seterusnya. Enggak seperti itu. Tapi kita pisahkan step by stepnya itu dalam hari-hari tertentu. Contohnya misalnya, oke, di hari Senin itu jadwalnya adalah riset ide konten. Nah, risetnya itu nggak cuma satu, tapi langsung banyak, langsung 7 atau 8 gitu. Nah, itu butuh waktu berapa sih? Nggak lama kok, paling 30 menitan udah selesai ya. Nah, setelah itu ya udah, berarti aktivitas kontennya nggak usah dilanjutin gitu ya. Ditinggal untuk aktivitas lainnya gitu, ngurusin bisnis, keuangan dan seterusnya gitu. Nah, hari Selasa itu fokus scripting. Jadi ide konten yang kemarin udah dirumuskan ya di hari Selasa itu kita breakdown lagi, kita detailin lagi konsepnya. Oh, konten yang A itu nanti seperti ini, konten yang B itu nanti seperti ini. Gitu. Nah kalau udah selesai ya udah ditinggal ya, fokus ke yang lain. Hari Rabu nanti tagging ya, kebutuhan kontennya apa aja itu direkam di apa namanya, perbanyak footage-nya, butuhnya apa aja. Kamis editing langsung 7 ya. Kalau udah selesai Jumat schedule. Nah, schedule-nya itu langsung 7 hari ke depan ya, nggak satu-satu gitu. Nah, setelah schedule udah selesai, tinggal fokus ke bisnisnya. Nah, ketika balik ke hari Senin ya udah kembali ke uh, tugas kecil ini lagi dan seterusnya gitu. Nah, itu sistem ini bisa bisa memudahkan kita dalam produksi konten ya, supaya bisa tetap tetap konsisten gitu ya, supaya bisa tetap konsisten. Nah, sebelum kita masuk ke bedah akun ya, kita Q&A tipis-tipis dulu Mbak Ira, mungkin di apa materi basic Instagram ini barangkali ada yang masih bingung atau pengen ditanyakan, kita bisa diskusikan terlebih dahulu. Boleh banget. kayaknya harus langsung praktekin deh. Nanti aku nanyanya sambil bedah akun deh. Oke, siap. Berarti kita lanjut yuk bedah akun ya, Mira ya. Iya. Oke. Siap. Ini saya buka contekan yang kedua. Oke, sudah terlihat, Mbak Ira? Ya. Mana ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Ya, kita bakal masuk ke
materi bedah akun Instagram, specifically ya membedah akun Instagram Kebuli Bukhairah. Oke. Ini udah siap ya, ada banyak PR ya Mbak Ira ya. Iya. Oke. Oke. Nah, untuk mempermudah, jadi aku bakal bagi menjadi 4 bagian ya yang bakal dibedah. Yang pertama adalah tentang super specific niche terlebih dahulu. Yang kedua adalah brand identity. Yang ketiga adalah profile optimization. Yang terakhir adalah tentang kontennya. Oke. Yang pertama kita bakal bedah dari sisi super specific niche terlebih dahulu. Ya, super specific niche itu gambarannya seperti ini. Ya, kalau niche atau bisa dikatakan topik besarnya ini itu lebih general, lebih umum, gitu ya. Itu bisa kita breakdown ke bawah lagi, kita tarik ke bawah lagi yang lebih spesifik, namanya specific niche. Ke bawah lagi juga bisa sebetulnya yang menjadi super specific niche. Ini yang jauh-jauh lebih spesifik daripada yang atas-atas. Nah, ketika diimplementasi ke misalnya niche-nya itu jual nasi kebuli gitu ya. Ini satu niche yang sangat umum sekali gitu ya. Banyak bisnis yang ya udah jual nasi kebuli gitu ya. Jadi susah banget untuk diingat gitu ya karena semuanya sama. Nah, ketika kita breakdown lagi ke bawah, kita tarik ke bawah, itu sebetulnya masih bisa dispesifikkan. Gitu. Contoh, ini contoh aja. Biar misalnya, spesifik niche-nya itu jual nasi kebuli untuk acara masjid, misalnya. Ini lebih spesifik lagi. Gitu. Oke? Nah, ketika, ketika misal, kebuli Bukhairah itu apa sih? Oh, itu yang jual nasi kebuli yang khusus acara masjid itu loh. Gitu ya. Nah, jadi ada keunikan tersendiri gitu ya, lebih spesifik, nggak sama dengan yang lain. Nah, tapi ketika kita tarik ke bawah lagi, kira-kira bisa nggak? Bisa. Gitu. Contoh misal kita tambahin areanya gitu. Jual nasi kebuli untuk acara masjid di area Depok, misalnya seperti itu. Gitu. Nah ini nggak harus acara masjid gitu ya, nggak harus, tapi ini contoh saja gitu ya untuk lebih spesifiknya gitu. Nah ini kalau di ilmu branding itu cukup penting supaya brand kita itu bisa masuk ke benak konsumen gitu. Dengan cara apa? Dengan membuat keunikan atau dibuat lebih spesifik lagi gitu. Supaya kompetisinya juga makin rendah kalau kita milih niche yang lebih spesifik seperti itu. Oke, nah itu sedikit aja ya terkait niche. Itu sebetulnya lebih ke bukan ke Instagramnya sih, tapi lebih ke bisnisnya sih. Nanti mungkin bisa dikorek lagi gitu. Yeah. Oke. Nah, next adalah brand identity, identitas brand. Nah, brand identity ini bisa kita bedah menjadi 2 poin ini. Yang pertama adalah visual, sesuatu yang terlihat bisa diindra oleh mata audiens gitu ya. Yang kedua adalah tone of voice. Tone of voice itu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens. Nah, 2 hal ini harus diatur. Ya, ini sangat erat kaitannya dengan brand yang ingin kita bangun. Nah, yang pertama kita bakal bahas visual terlebih dahulu, visual identity terlebih dahulu. Nah, dari akunnya Kebuli Bukhairah, dari aspek visualnya, apa sih yang bisa saya kasih kritikan atau saya kasih masukan? Yang pertama adalah soal color identity. Oke. Nah, di sini masih belum memaksimalkan color identity. Identitas Kebuli Bukhairah secara warna itu apa sih? Kalau kita misal menyebut kata Gojek gitu ya, Gojek kan hijau gitu ya. Shopee itu orange gitu kan. Mereka punya color identity yang secara konsisten itu dipakai dari awal sampai sekarang. Gitu. Nah ini belum ada color identity. Itu pertama. Yang kedua adalah font identity. Fontnya juga bisa jadi satu identitas yang bisa mendukung branding gitu ya. Ini belum. Gitu. Meskipun sudah menggunakan font gitu ya misalnya, tapi ini belum secara konsisten digunakan, gitu. Masih beda-beda fontnya, masih beda-beda gitu. Yang ketiga adalah visual fit.
Nah, secara visual ini juga belum rapi, belum benar-benar diatur gitu ya, asal upload aja gitu. Kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah color identity terlebih dahulu. Oke. Nah, ini saya coba mengconvert komposisi color ya dari feednya Kebuli Bukhairah gitu ya. Yang di convert itu ada berapa warna nih? Ada 5 warna. 5 warna ini yang bisa kita digunakan gitu untuk menciptakan visual yang lebih menarik gitu ya. Tentu nggak harus ini ya, nanti bisa bisa di breakdown lagi, mungkin bisa ditentukan lagi, itu nggak salah ya, sebagai contoh saja gitu. Tapi biasanya kalau kalau bisnis F&B terutama yang makanan itu biasanya tuh nggak jauh-jauh dari warna orange, warna merah gitu ya, karena itu secara mata tuh kayak kayak nikmat gitu, mata gitu. Tapi nanti bisa bisa ditentukan lagi, ini hanya contoh saja gitu. Nah, ketika misal diimplementasi ya ke dalam satu grid gitu, ada 9 feed di sini. Nah, jadi hasilnya itu lebih rapi gitu, secara warna juga lebih rapi gitu ya, lebih enak gitu, lebih harmoni warnanya gitu, karena memang diatur sedemikian rupa gitu. Oke. Nah, ini juga contoh brand-brand yang sudah besar juga mengatur tentang warna ya. Kalau Gojek itu identitasnya ya hijau gitu, meskipun ada cukup banyak warna tambahan di situ, ada hitam misalnya, ada biru di sini gitu, tapi secara dominan itu warnanya hijau gitu. Itu yang digunakan secara konsisten. Shopee pun sama gitu, dari dulu sampai sekarang warnanya orange gitu. Apa-apa warnanya orange gitu. Terus Nasgor Mafia gitu, ini sama-sama F&B nih. Nah, ini juga warnanya yang menjadi identitas adalah merah, 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 merah semua. Nah, itu Tapi pentingnya. aku skip dulu, boleh nggak? Aku sambil nanya. Oke, boleh, Mbak. Kebanyakan kan F&B kan mereka tuh hampir semua akun tuh modelnya sama gitu, tampilannya sama. Aku kenapa mikirnya tuh dari dulu tuh konsisten seperti itu, eh, karena memang nggak mau nyamain sama yang lain, karena begitu lihat misalnya akun makanan apa itu pasti umum sama dengan yang lain tuh begitu gitu. Jadi aku nggak mau sama tadinya netnya begitu. Iya. Kalau ini kan merah. Terus saya karena pernah ditawarin juga waktu itu, eh, ada yang mau ngelola akun gitu kan, yang mau bantu apa segala macam. Saya nggak mau karena eh, yang ditawarin tuh nggak ada bedanya sama yang lain, karena apa hampir sama semua gitu loh. Nah, saya mau membedakan justru di naturalnya gitu postingan saya. Seperti itu. Gimana itu, Mas? Yes. Beda itu harus, tapi tetap ada aturannya gitu. Oke. Nah, kalau kalau dilihat dari postingannya Kebuli Bukhairah, itu tuh ya beda memang gitu, tapi tidak beraturan gitu. Jadi kesannya itu cenderung kurang rapi, kurang Oh, profesional dan oke. seterusnya. Nah, Iya, iya, iya. sebetulnya ya eh, apa namanya dirapikan, misal seperti ini ya. Ini misal cenderung mirip-mirip sama F&B yang lain. Tapi nanti ada detail-detail yang bisa dibedakan gitu. Misalnya warnanya, fontnya gitu ya. Oh, oke. Atau mungkin karakter desainnya, itu juga bisa dibedakan. Itu sebagai karakternya di situ. Tetapi secara kerapian itu sama gitu. Dan memang ya idealnya memang seperti itu kerapiannya. Tapi detailnya nanti bisa dibedakan Iya, iya. gitu. Oke, siap. Ya. Ini berarti nanti kita lanjut lagi ya, Mbak Ira ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi visual identity, sekarang adalah font identity. Oke. Font juga sesuatu yang dilihat audiens. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan untuk menjadikan identitas dari brandnya kita. Nah, font juga nggak bisa sembarangan milih gitu, karena secara estetika nggak semua font itu bisa digabungkan gitu, nggak bisa digabungkan. Nah, paling ideal
ya jangan terlalu banyak menggunakan font gitu ya, nanti susah mengidentifikasi gitu, ini tuh brand ini tuh pakai font yang mana gitu. Paling ideal adalah dua font, font primer sama font sekunder. Nah, untuk mencari apa ya, mencari pasangan font yang tepat itu sebetulnya di Google itu bisa nyari, terus di Pinterest juga bisa gitu, tinggal diketik aja font pairings gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, nanti ditampilkan font-font yang cocok untuk dipasangkan gitu. Nanti tinggal dipilih aja yang sesuai sama brandnya kita itu yang mana, itu yang dipilih. Nah, itu yang digunakan secara konsisten sampai ke depannya sebagai identitas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada dua jenis font, primary font sama secondary font. Nah, primary font itu font utama. Nah, biasanya dipakai sebagai headline ya, sesuai apa teks yang besar gitu ya. Itu primary font. Nah, kalau secondary font itu yang deskripsinya kadang-kadang yang lebih kecil. Nah, kita juga bisa menggunakan satu font yang sama bisa gitu, tapi ketebalannya dibedakan. Itu juga bisa. Itu tergantung kebutuhan aja seperti itu. Nah, font yang konsisten ya akan membuat visual lebih menarik dan terlihat profesional untuk gitu. Nah, ini fontnya sama nih, meskipun warnanya beda-beda ya. Terus ada variasi yang beda-beda, tapi secara basic fontnya itu sama, Ya. konsisten gitu ya. Nah, lanjut ke visual fit-nya. Oke. Nah, untuk membuat visual fit yang terlihat profesional, tentu harus ada sedikit sentuhan desain untuk membuat visual yang lebih menarik seperti itu. Gitu. Oke. Nah, itu. Nah, itu terkait visualnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke tone of voice ya, gaya bahasa yang kita gunakan. Gitu. Oke. Hilang suaranya, Mas. Siap? Sudah muncul? Daerah? Ya, suaranya hilang, Mas. Oke. Aman? Sudah muncul lagi? Udah. Oke. Suaranya udah ada. Tapi hilang. Ya, aman. Oke, kita lanjut Ya. lagi ke tone of voice berarti ya, gaya bahasa yang kita gunakan gitu ya, karena konten ini kan memang medium untuk berkomunikasi dengan audiens ya. Jadi tone of voice menjadi satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan gitu. Nah, kita bisa memilih tone of voice yang sesuai dengan target marketnya kita. Gitu. Ini tergantung target marketnya. Gitu. Ya, ada tiga. Tergantung Ya, beda. putus suaranya barusan. Ya, Bentar. voice. Ini Voice. coba saya pakai WiFi yang lain ya. Semoga nggak putus. Ini kayaknya Nah, coba saya atur lagi. Oke, sudah aman, Bera? Halo, Bera. ya, Oke, suara saya sudah jelas? udah Oh jelas. ya, oke. Siap, kita lanjut lagi ya. Nah, ini berkaitan sama tone of voice, ya. Karakter bahasa atau gaya bahasa yang kita gunakan, gitu ya.
Nah, kita harus memilih tone of voice yang sesuai dengan target marketnya kita. Tuh ya, kalau apa namanya gaya bahasa anak muda sama orang tua kan beda tuh ya, ya harus Hmm. disesuaikan gitu ya. Nah, kita bisa memilih uh, tone of voice ya dari tiga pilihan ini. Gitu. Yang pertama adalah profesional gitu ya. Profesional itu memberikan kesan yang formal, serius dan terpercaya. Gitu. Biasanya lembaga-lembaga yang formal gitu ya menggunakan tone of voice yang profesional. Yang kedua adalah kasual, yang cenderung santai, ya, menggunakan bahasa sehari-hari dan dekat dengan audiens, ya. Biasanya kalau targetnya itu anak-anak muda, ya, nah biasanya kasual pakainya. Inspiratif, ya, Mm-mm. pakai bahasa yang menyemangati audiens dengan bahasa yang positif dan memotivasi. Gitu. Kadang itu kayak ada kebijaksanaannya di situ, ada nasihat-nasihat, itu inspiratif. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Nah, profesional bisa dilihat dia menggunakan tata bahasa yang baku biasanya dan lebih ke to the point. Nah, seperti ini. Nah, Iya. kasual itu lebih ke bahasa anak muda banget. Itu yang lagi tren itu Oh, apa sih gitu ya. iya. Dengan apa ya kata-kata yang nggak baku kayak kusuka misalnya ini kan nggak baku. Terus Mm-mm. bestiku gitu ya ini bahasa yang sering dipakai anak-anak muda. Gojek, Tokopedia, Shopee juga menggunakan bahasa yang kasual. Tapi target marketnya anak muda. Nah, inspiratif. Inspiratif lebih kepada bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang memotivasi, bahasa yang memberikan nasihat gitu ya. Itu inspiratif gitu. Nah, yang saya cek di Mm. akunnya Kebuli Buhairah ya, itu secara umum itu ada dua gaya bahasa yang berbeda nih. Ada dua gaya bahasa yang berbeda. Yang pertama adalah casual, cenderung santai ya. Contohnya yang sebelah kiri ini pakai bahasa-bahasa yang interaktif, santai sehari-hari gitu ya. Tapi ada juga yang cenderung inspiratif gitu ya, inspiratif Mm. gitu ya, ya Iya. menasehati ya kebijaksanaannya di situ seperti itu gitu. Nah ini harus ditentukan di awal nih ya. Hmm. Kebuli Buhairah itu pengen menggunakan bahasa yang kasual atau inspiratif gitu, secara konsisten. Nah, Iya, iya. jatuhnya kalau misalnya ada dua gaya bahasa yang berbeda, kita sebagai audiens ini karakter Kebuli Buhairah itu seperti apa sih gitu. Jadi rada bingung gitu kan Iya, aku juga masih untuk bingung. menyimpulkan Aku juga masih gitu. bingung bagusnya kemana. Iya, Aku betul juga masih sekali. bingung. Masih bingung sih sebenarnya. Yang mau saya Iya. ceritain itu sebenarnya lebih casual. Saya mau orang tahu yang jadi kalau mereka mesen itu langsung saya. Jadi lebih ke pendekatan personal sama pembeli gitu. Mm-mm. Kalau tapi mau juga masukin sisi inspiratifnya karena kalau Uh-uh. casual mentok juga ya maksudnya ya bingung apa yang harus dibuat gitu dengan bahasa-bahasa casual gitu ya harus mikir sih kontennya seperti apa kayak gitu. Yes, Kalau betul inspiratif sekali. saya bisa bisa banyak ngambil sebenarnya. Inspiratif itu bisa ngambil dari kata-kata bijak dari siapa atau pakai suara Mm-mm. siapa gitu. Saya pakai di Mm-mm. reels itu kan gitu. Mm-mm. Iya, Jadi betul saya masih sekali. bingung itu Betul. cocoknya kemana atau ada cocoknya kemana ya? Iya, betul. Ada yang Kak, ngasih tahu juga. iya, mungkin gini sih, misalnya ya, meskipun kita milih kasual, bukan berarti kalau kita pakai bahasa sehari-hari, bukan berarti nggak bisa inspiratif gitu, tetap bisa kok gitu ya. Tapi Hmm. bahasanya lebih dibuat santai aja. Kalau kalau yang sebelah kanan ini kan memang inspiratif banget dan cenderung karakternya berbeda Mm-mm. dengan yang kiri ya. Jadi gitu ya. Kita tetap bisa menggunakan uh, hadis Rasulullah misalnya atau Mm-mm. quotes-quotes tokoh gitu misalnya tetap bisa gitu. Tapi mungkin di bagian awalnya itu dikasih Oh. kata-kata yang lebih casual terlebih dahulu gitu untuk Oh. menjembatani kalimat yang bawahnya. Itu juga Hmm. bisa jadi alternatifnya Gitu ya. seperti itu. Itu. Tapi secara personal saya pribadi sih menyarankan pakai bahasa yang kasual aja, bahasa-bahasa yang Iya. santai aja gitu. Karena um, trennya sekarang juga seperti itu. Apa namanya? Kalau kalau apa Mbak Ira ngikutin gitu ya,
akun partai kemarin yang sempat viral itu Gerindra itu, akun pajak itu, padahal itu lembaga formal ya, tapi admin yang megang Ya. akun sosmednya itu cenderung kocak banget gitu ya. Dan itu yang Ah, disukai oleh orang-orang. oke. Dan itu sempat viral banget gitu. Kecenderungannya ke sana. Oke, Nah, tapi ini yang dibahas kan dakwah ya. Saya gimana gitu ya. iya betul. Jadi mesti bingung juga sih. Mm-mm, Nah mm-mm. ya, emang Tapi gitu bis, ya. mm-mm. Kalau Tapi saya nyuruh orang lain tuh lebih kayak kemarin saya minta tolong Reda Samudra itu, memang dia udah biasa bikin itu ya. Maksudnya dia mau pakai suara dia mm-mm, atau dia nulis eh, sama saya yang bikin itu kayaknya apa karena saya nggak pede atau gimana gitu. mm-mm, Jadi saya lebih 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 aman kalau itu dia yang ngerjain atau orang lain seperti Reda Samudra gitu ya. Tapi kan mm. yang jadi masalah kan budget gitu. Yes, Jadi saya gimana betul. caranya biar saya bikin sendiri, tapi kalau bikin tentang dakwah gitu nggak apa-apa gitu ya. Misalnya dipakai bahasa kayak kata Mas Islam tadi, perantaranya di depannya mungkin bahasanya santai kayak gitu-gitu. Mm-mm, Itu nggak nggak apa-apa ya? masalah. Mm-mm, nggak masalah Oke. sekali. Nggak masalah sekali. Aku nggak pede ya. Oke, oke. Ya udah, sip. Oke, aman, itu bisa jadi catatan tambahan gitu. Oke. Oke, ya, itu ya pentingnya tone of voice tetap harus ditentukan di awal ya, bahasa akun atau bahasa adminnya itu mau seperti apa gitu. Hmm. Secara konsisten seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian profile optimization. Ini bagian profilnya ini cukup cukup banyak PR-nya nih di bagian sininya nih Mbak Ira ya. Nah, yang pertama kita coba bedah terlebih dahulu dari sisi foto profilnya terlebih dahulu ya. Ini ada beberapa masukan yang bisa saya kasih ya. Yang pertama, ini foto profilnya kan ada, secara umum ada dua elemen sebetulnya ya. Ada Ah, logonya, terus ada gambar nasi kebulinya di sini. ah. Nah, tips untuk foto profile itu Oke. sebisa mungkin tetap menonjolkan apa ya, menonjolkan logonya itu yang paling utama. Nah, kalau Oke. visualnya seperti ini yang menonjol jadinya nasinya gitu, nggak logonya seperti itu. Nah, untuk foto profile saran Oke. saya ini apa, gambar nasi kebulinya dihapus aja nggak masalah gitu. Supaya apa? Oke, oke. Supaya fokus ke logonya. Orang ketika lihat foto profilnya itu langsung, oh logo apa kebun Ibu Hero seperti ini nih. Itu yang bakal masuk ke otak audiens kan ke depannya kan. Oke. Oh, Itu yang dihapus aja. itu Kan saya skip nggak apa-apa ya. ya Pak aman. Eh, kan foto logonya saya kan orange sama basic color kan orange, tulisannya merah marun. Jadi itu aja ya dimunculin ya. Di Yes. jadi orange sama merah itu aja, sama tulisan merah itu aja ya. Iya betul, itu juga bisa. Betul. Oke. Heeh. Oke. Sip. Oke. Nah, ini foto profilnya. Nah, ini contoh yang lain juga sama gitu, fokus ke Oh iya. logonya. Kebuli Jordan, ini Kebuli Gaza juga sama, Shopee, ya, terus Gojek dan lain sebagainya gitu. Karena ya ini bagian dari apa namanya, usaha untuk menampilkan wajah daripada perusahaan atau bisnisnya kan di logonya ini. Nah, lanjut ke profil optimization. Kita coba bedah ke bagian profilnya. Nah, ini masih banyak sekali PR-nya yang bisa dikerjakan untuk ke depan gitu ya. Oke, logo tadi Sambil udah. ngerjain bisa kan? Gimana? Beda? Sambil ngerjain ini bisa kan? Bisa, aman-aman, aman. Oke. Oke, logo tadi udah, username udah aman ya, it's okay, nggak apa-apa. Nggak terlalu Tapi mau banyak sambil angka ganti di nggak bisa situ. ya? Yes. Ini masih sambil aku ganti nggak apa-apa ya? Atau gimana ya? Atau lanjut ngobrol? Lanjut nyerangin kok ngobrol? Kok hilang sih? Mau ganti dulu nih waktunya. Atau mungkin dibuat catatan kecil dulu boleh juga. Saya harus dituntun. Iya. Oke, terus?
Oke, oke, Oke. lanjut dulu. Oke. Nah, pertama account name-nya. Ini yang masih bisa dimaksimalkan sebetulnya. Ini masih masih ada karakter yang bisa dimasukin di sini, ada keyword yang bisa dimasukin. Nah, Oke. tambahkan keyword yang optimal, gitu ya. Contoh misal kebuli Bukhairah garis nasi kebuli Depok gitu. Nah, Oh, apa namanya? Ini untuk memudahkan orang menemukan kebuli Bukhairah ketika mencari di pencarian Instagram. Contoh misal orang oke. mencari nasi kebuli Depok gitu ya. Nah, ketika apa nggak ada keywordnya, nanti akun kita nggak bakal muncul di permukaan gitu. Jadi tetap dimaksimalkan untuk memasukkan keyword-keyword tertentu di situ gitu. Bisa. Oke. Oh, jadi di bagusnya dua-dua itu ya, kebuli Bukhairah dan nasi kebuli Depok itu ya. Betul, betul sekali. Hmm. Ada ya nama sama keywordnya itu dimasukin di situ. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini yang soal thread. Nah, pertanyaan saya aktif nggak Mbak Enggak, Ira? Nggak. Kalau enggak. nggak, mending dihapus aja nggak masalah. Dihapus aja nggak apa-apa. Di hide aja Oke, nggak apa-apa. oke, oke, oke. Di hide Tunggu. aja gitu. Pokoknya di bagian bio ini Cuma ya. sesuatu Cuma IG doang kata-kata isinya. kata-kata yang atau mungkin part-part yang nggak dibutuhkan itu dihilangkan aja di bagian bio ini seefisien Oke. mungkin ya di sini itu dihapus. Ya. Terus yang kategori itu juga nggak perlu ditampilkan, nggak masalah, itu dihapus aja nggak apa-apa, kan ada produk or service itu kan yang ini. Oh gitu. Iya, itu nggak penting-penting banget gitu ya. Meskipun kita hide tapi Instagram itu tahu kalau ini produk, akun ini tuh akun yang menjual produk or service gitu kan. Ini tuh cuman apa namanya, hanya untuk memperlihatkan ke audiens aja. Gitu. Kalau Mm-mm. akun ini itu memang yang menjual produk atau service. Gitu. Nah, Oke. cuman tanpa tanpa memperlihatkan ini sebetulnya ya, nanti membaca bio terus melihat apa konten-kontennya, orang juga bisa menyimpulkan itu tanpa Oke. harus diberitahu dengan ini. Itu di hide aja nggak masalah. Kemudian bionya, nah ini bionya masih kosong melompong nih, nggak ada Nah, apa-apa nih, ya. nggak Apa nggak ya nggak bionya ya? menjelaskan apa-apa nih gitu. Nah, apa yang bisa dioptimasi ya? Nah, ini bisa ditambahkan. Biasanya itu 3 kalimat, 3 baris, sorry, 3 baris. Gitu. Yang pertama adalah penjelasan akun, ya akun ini menjual apa, bisnisnya apa, dan seterusnya. Yang kedua authority. Authority itu untuk meningkatkan kepercayaan. Contoh misal sudah berdiri sejak tahun berapa, atau mungkin Oh, sudah melayani berapa ribu customer misalnya. Nah itu juga termasuk authority. Yang ketiga call to action, itu ajakan untuk bertindak. Gitu. Nah contohnya misal seperti ini. Misal ya ini ya, pesan antar nasi kebuli spesial untuk hajatanmu, misalnya seperti itu. Gitu. hmm, Nah, kalau misalnya di level bisnisnya itu ada USP, unique selling proposition atau keunikan bisnis dibandingkan yang lain gitu ya, itu dimasukin aja nggak masalah. Gitu. Nah, itu level bisnis sih sebetulnya sih. Kalau ada dimasukin aja ya. Terus authority-nya ya. misal berdiri sejak 2020 gitu ya. Itu kan membuat orang jadi oh, apa namanya, bisnis ini udah eksis lama nih, berarti Hmm. apa namanya, pasti enak dong gitu ya karena udah lama berdiri gitu. Hmm. Nah, kemudian di kalimat terakhir itu dikasih ajakan untuk bertindak. Misal klik untuk pemesanan gitu. Misalnya itu bisa seperti itu. Nah, itu bionya. Nah, ini kan nanti lebih jelas gitu ya daripada kosongan itu nggak menjelaskan Iya, apa-apa gitu iya. ya. Oke. Nah, selanjutnya ini link bionya gitu. Nah, link bionya ini ya, kemarin saya sempat ngeklik itu langsung ke WA gitu. Nah, Mm-mm. sebetulnya itu masih bisa dimaksimalkan menggunakan platform Simple Link. Bisa nanti apa namanya, bisa menambahkan link-link yang penting selain pemesanan gitu. Jadi nggak cuman ini aja gitu. Nah, Oh, nanti mana aja tuh?
Nah, nanti di slide selanjutnya Selain ada logo, gambarannya nanti biar lebih paham Mbak Ira gitu. Oke. ya. Nah, kemudian yang email ini sempat aku ngecek kemarin yang klik kontak ini kan. Nah, di Iya. emailnya ini email pribadi nih gitu ya. Jadi terkesan kurang Ah, profesional gitu. ya. Kalau ada email email bisnis malah lebih bagus gitu ya. Tapi kalau nggak ada mending dihapus aja. Iya. Aku nggak ngeh Ya, loh. Nggak ngeh. Oke. itu dihapus Emang aja akun mending. pribadi sih awalnya. Iya betul, betul. Oke. Nah, itu bisa bisa mau diganti pakai akun email bisnis misalnya ya, nanti bikin ya bisa. Hmm. Kalau misalnya nggak ada dihapus aja nggak masalah gitu. Nah, itu lebih terkesan profesional ya kalau ada email officialnya. Nah, ini berkaitan sama link bio. Oke, yang tadi sempat saya mention link bio-nya gitu ya. Em, nah, contohnya seperti ini. Nah, pakai platform Simple Link gitu ya, bisa pakai Linktree atau Hmm. Linkit. Itu juga bisa. Jadi nanti satu page halaman itu tuh ada banyak sekali link penting di situ. Jadi link pentingnya itu nggak cuman pemesanan tapi ada link-link yang lain, link lain gitu. Kalau cuman yang seperti ini kan hanya bisa satu link aja gitu ya. Sedangkan ada Hmm. beberapa link yang bisa ditambahkan di halaman tersebut gitu. Nah, ini bisa pakai Linktree atau Linkit juga bisa. Nah, partnya apa aja yang bisa dimaksimalkan di sini? Yang pertama tentu adalah logo. Logo dimasukin lagi di situ, kemudian namanya ya, kemudian deskripsinya juga bisa, misal ada semacam kayak tagline atau apa aja di situ bisa dimasukin gitu ya. Nah, lokasi juga penting banget gitu ya. Itu Hmm. juga dimasukkan ya kalau udah ada maps-nya ya, biar orang ketika pengen langsung ke toko misalnya atau ke rumah gitu ya, nanti bisa bisa ada map-nya gitu ya. Kemudian kritik dan saran ini juga bisa dimasukkan ya supaya tetap tetap apa namanya tetap berkembang terus menerus ya, ada feedback dari customer gitu ya. Pemesanan itu pasti ya via WhatsApp gitu. Nah, tambahkan juga kalau bisa misal ada berbagai macam menu gitu ya, nggak cuma satu ya, itu juga bisa ditambahkan di sini gitu ya. Katalog menu dan juga paket gitu. Jadi si calon customer bisa langsung melihat gitu. Oh, paket-paketnya ada ini gitu ya. Menunya ada ini gitu ya. Oh, ternyata sesuai sama kebutuhanku nih. Ya udah, pesan aja di Kebuli Bukhairah gitu. Itu bisa dimasukkan juga gitu. Nah, yang katalog menu atau paket ini ya, karena ini sifatnya itu bikin sekali untuk mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan kan, kalau nggak ada update harga ya. Kalau bisa itu dibuat semenarik mungkin, Hmm. didesain sedemikian rupa gitu ya. Uh, Mungkin bisa sewa sewa desain grafis untuk membuatkan Hmm. gitu ya. Nah, itu lebih lebih bagus lagi gitu. Orang lebih lebih kerasa ya ini menarik banget nih gitu ya. Niat banget gitu ya. Hmm. Itu juga bisa ditambahkan di situ. Nah, kalau saya pakainya Linkit. Nah, kenapa saya pakai Linkit? Karena fiturnya memang banyak banget sih, banyak banget. Ini untuk membuat link yang seperti ini tadi. Kalau ini pakai Linktree, kalau saya menyarankan pakai Linkit biasanya. Pendaftarannya juga mudah dan gratis, gunaannya nggak perlu bayar. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut bedah ke bagian highlight-nya, ya, lingkaran-lingkaran yang ada di profile gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal ya, setidaknya itu ada 5 highlight yang ditambahkan di di akun Instagram gitu. 2 pertama itu menjelaskan kita itu siapa. 3 akun berikutnya itu lebih kepada membangun kepercayaan audiens. Gitu. Ya. Nah, pertama yang bisa saya kasih masukan adalah covernya. Oh, Nah, oke. ya covernya ini bisa ditambahkan gitu, biar lebih rapi ya, Hmm. lebih menarik gitu ya, bisa ditambahkan. Hmm. Nah, pertama cover. Kemudian tambahan highlightnya ya.
menu tadi juga selain di link bio tadi juga bisa dicantumin di highlight menunya, menu paket ya, menu produknya di situ. Terus store location juga sama, nanti bisa dikasih link di situ ya. Testimonial ini juga penting banget ya. Dan testimonial ini harus selalu update. Harus selalu update. Kalau bisa ketika ada customer ya membeli gitu ya, itu kalau nggak keberatan dimintai testimoni. Nah, itu video atau foto atau apapun itu. Dan itu harus selalu diupdate. Selalu diupdate dan ditaruh di highlight ini. BTS misalnya, behind the scene, footage sederhana ketika lagi sibuk bikin kebulinya ataupun yang lain itu juga bisa. KOL ya, aku melihat juga beberapa kali sewa jasa KOL influencer itu juga bisa dimasukkan di highlight gitu untuk membuat orang lebih percaya gitu. Oh, si influencer ini aja beli di sini loh gitu ya. Berarti ini memang terpercaya gitu. Itu bisa dimasukkan di situ. Oke. Nah, selanjutnya adalah tripin post. 3 postingan yang dipin di atas. Nah, ini 3 yang bisa dioptimasi ya, karena ada KOL ya, udah terposting juga, itu juga bisa di pin di atas ini. Tapi saran saya ya, itu bisa dikasih kayak cover gitu, Mbak Ira, dikasih kayak cover biar makin rapi gitu. Karena yang mana nih? Yang mana maksudnya? KOL yang itu, yang influencer itu. Mas siapa namanya yang Oh, sambil makan sambil ngobrol oh itu kan. iya. Nah, Sebenarnya yang beli orangnya lumayan-lumayan ya. Itu uh, bisa masuk situ ya. Ya iya sih. betul sekali. Iya, cuma sih nggak masuk situ ya. Um, kayak Yuni Syara aja ada berapa kali beli ke saya. Iya, Terus Nia Parana tahu nggak ya Mas ya? Nggak tahu nggak tahu. penyanyi nama. Ya pada zamannya itu siapa lagi ya? Lumayan sebenarnya artis-artis gitu bisa di situ ya harusnya ya. Iya Cuma saya tidak betul, memanfaatkan itu ya. betul sekali. Sayang banget Nggak gitu. tahu mau optimalkannya gimana. Oke, iya, itu bisa jadi catatan. Itu KOL. Satu pin post KOL. Yang kedua adalah lagi-lagi produknya juga ditaruh di situ, nggak apa-apa ya. Menu sama paketnya ditaruh di situ. Di feed itu kan ada feed carousel gitu ya, yang geser-geser ya. Nah, Ah, itu bisa dimanfaatkan di situ. Kemudian testimonial sama lagi-lagi ini terkait kepercayaan gitu. Jadi bisa ya. ditaruh di atas gitu biar calon customer makin percaya. Oke. Okay? Nah, saran saya kalau bikin tripin post tetap kalau bisa dibuat semenarik mungkin visualnya ya. Diniatkan untuk desainnya, diniatkan ya. Oke, okay? Karena itu yang dilihat oleh audiens gitu. Ini ini saya pusing loh liatnya yang ini ya. Aduh, iya loh karena banyak tulisan. Gimana, Dira? Eh, ini kalau kayak gini tuh jauh banget dari ciri saya gitu loh. Karena ini banyak tulisan, satu makanannya jauh banget gitu. Yes, betul Kabarnya. sekali. Oke, dan ini sebagai contoh aja sih, bukan bukan sebagai Iya, patokan. iya betul betul. Betul. Tentu nanti bisa dirumuskan sih visual yang tepat, yang bagus itu seperti apa. Kan tetap ada Iya, iya. karakternya masing-masing kan, gitu. Tetap Iya, iya. ada. Siapa yang ngerjain? Ya oke sih. Langsung muter otak gimana. Ya. Oke. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, itu tadi seputar profil ya, optimasi profil ya. Cukup banyak catatan yang bisa dicatat untuk dievaluasi ke depannya. Nah, selanjutnya ini berkaitan sama kontennya ya. Kita coba bedah ya kontennya. Nah, sekali lagi kita kembali ke framework yang tadi sudah saya jelaskan ya. Bikin konten di Instagram terutama ya, sebisa mungkin paling ideal itu harus ada irisan antara keduanya, apa yang ingin kita komunikasikan dengan apa yang diinginkan oleh audiensnya kita.
dan ya selalu berusaha untuk membuat konten yang bisa stop scrolling, membuat orang nonton konten kita sampai selesai dan engage sama kontennya kita. Nah, kuncinya ada di situ. Nah, evaluasi pertama yang bisa saya kasih adalah ini terkait sama variasi konten, format konten gitu. Di Instagram itu format kontennya cukup banyak, cukup lengkap, bisa kita manfaatkan. Ada single post, carousel, Instagram story, sama reels itu bisa kita manfaatkan. Nah, di akunnya Kebuli Buhairah itu terlalu dominan pada reels, Iya, dan kecenderungan nyaris nggak ada yang lain gitu loh, kecenderungan. nggak Nah, tahu karusel apa loh. Karusel apa Kak, sih? iya. Nah, itu Oke, bisa saya belajar deh. itu bisa bisa dimaksimalkan dengan bikin konten yang lebih variatif lagi gitu ya. Single post itu post yang cuma satu gitu ya, Iya, cuma iya. satu Heeh. doang. Kalau carousel itu yang digeser-geser itu, yang slide gitu ya. Oh, Yang oke. Ya, satu postingan ada 4, 5 gitu ya. betul sekali itu carousel. Kalau reels yang video, Instagram story itu yang di story-nya gitu. Nah, Instagram story juga penting banget. Nah, Oh iya. uh, sebetulnya gini, sebetulnya fungsinya kan beda nih antara Instagram Story sama Reels, single image sama carousel, ini beda nih. Kalau Reels, single image sama carousel itu fungsinya adalah menjangkau orang-orang baru di luar followersnya kita, terutama Reels ya, itu menjangkau orang-orang baru di luar kita, itu cukup penting, cukup penting. Tapi ketika orang ngefollow akunnya kita, jangan apa ya, dianggurin gitu. Ada fitur Instagram Story yang bisa bikin followers kita makin loyal. Nah, ini tugasnya Instagram Story gitu. Jadi setiap hari itu harus ada Instagram Story. Nah, aturan saya itu minimal 3 ya, 3 sampai 5 lah dalam satu hari di waktu yang berbeda. Dan postingnya Instagram Story itu nggak melulu tentang repost reels aja gitu ya, atau memberikan informasi aja, bukan, tapi sebisa mungkin kasih interaksi. Nah, di Instagram Story kan ada banyak fitur interaksi tuh, entah itu polling, vote, ya, ataupun yang lain itu bisa digunakan supaya si audiens ini terlibat. Gitu. Jadi memang perannya berbeda dan itu harus dimaksimalkan semuanya. Gitu. Nah, itu terkait dengan format konten yang kurang variatif, bisa dibuat lebih variatif lagi. Gitu. Nah, single post contohnya seperti ini, ya, ini contohnya single post, bisa konten interaktif, ini juga ini interaktif gitu ya, ngasih pertanyaan gitu ya, apa menu harian kalian gitu. Atau foto dokumentasi produk juga bisa ya, atau promo juga bisa ya, single image itu. Kalau carousel ini yang geser-geser tadi. Nah, Iya, iya. kalau Itu reels, Kalsel itu saya masih di awal-awal jualan masih rajin. Oke, oke. Harus diaktifin lagi. Sip. yes, divariasiin aja gitu. Kalau reels ya, yang ya cukup banyak juga di Kebuli Bukairah yang reels, terus yang Instagram story ya, ada mungkin informasi seputar apa namanya promo boleh juga. Nah, interaksi kayak gini misalnya, ini interaksi nih. Ada fitur di situ, terus Oh. mungkin video atau foto produk juga boleh di situ gitu. Jadi ada begitu banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk bikin Instagram story itu lebih aktif dan lebih hidup gitu. Nah, kemudian kita coba bedah ke konten pilarnya ya, konten pilarnya gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi untuk konten pilarnya supaya kontennya itu lebih lebih apa terkonsep gitu ya, lebih terkonsep gitu. Nah, eh, ini tentu menyesuaikan apa kapasitas Mbak Ira ya, karena masih masih apa namanya, pegang bisnis iya, produksi iya mungkin ya, terus pegang konten gitu ya. Jadi kan menyesuaikan menyesuaikan energinya gitu kan, dibagi-bagi. Sekiranya kira-kira konten mana nih yang possible untuk diimplementasi gitu. Tapi tetap Iya. kalau bisa harus ada konten pilarnya gitu, subtopiknya harus ditentukan di awal gitu, supaya lebih terkonsep. Nah, selanjutnya adalah hashtag
Nah, hashtag ini bukan utama dalam sebuah konten, tapi juga cukup membantu supaya konten kita dilihat oleh banyak orang. Ya, ini hashtag gitu. Nah, saya jelasin terlebih dahulu, di hashtag itu ada dua jenis hashtag. Yang pertama adalah branded hashtag, yang kedua adalah relate hashtag namanya. Branded hashtag adalah hashtag yang spesifik kita gunakan. Itu contoh misal hashtag peduli Bu Khairah, atau mungkin kalau misalnya ada tagline tertentu, nah itu bisa dipakai. Nah, itu yang spesifik kita pakai aja. Kalau relate hashtag itu adalah hashtag-hashtag yang relate sama bidangnya kita. Kira-kira nasi kebuli itu yang relate apa nih? Misal kuliner Depok, atau nasi kebuli Depok, nasi kebuli Indonesia misalnya, dan seterusnya. Itu relate hashtag, bisa dimaksimalkan. Gitu. Nah, untuk mengoptimalkan hashtag, jadi kita tuh nggak perlu setiap hari nulis hashtag, itu nggak. Kita cukup riset satu kali dan dipakai untuk seterusnya. Gitu. Nah, saya sangat menyarankan untuk membuat grup hashtag. Berapa totalnya? 5, setidaknya 5. 5 ya, 5 grup hashtag. Gitu. Nah, hashtagnya itu beda-beda. Hashtag 1 beda, hashtag 2 beda, 3 beda, dan seterusnya. Gitu. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya simpel banget. Di rolling aja. Misal, grup hashtag 1 itu postingan 1. Grup hashtag 2 postingan 2. Grup hashtag 3 postingan 3. Ketika udah 4, kembali lagi ke 1. Oh gitu. 2, dan seterusnya. Iya, seperti itu. Gitu. Jangan pernah menggunakan hashtag yang sama untuk postingan yang berbeda. Nah, itu nanti kedetek spam hashtag. Jadi akun kita bisa kena shadow ban namanya. Nggak ada informasi dari Meta atau Instagram, tiba-tiba impresi akun kita turun aja gitu. Nah, itu salah satu faktornya adalah hashtag ini. Jadi harus dibikin grouping gitu. Beda-beda hashtagnya seperti itu. Nah, ini saya ada tips untuk riset hashtag. Mau sekalian tak praktekkan, Dera? Mau lah Boleh ya? Oke. praktek. Nah, bentar, ini masih kerekam kan ya? Takutnya nggak kerekam. Coba. Maksudnya, Oh, masih recording. Oke. Nah, ini screen-nya udah nyala ya. ya udah. Oke. Nah, ada satu tools yang bisa kita gunakan untuk riset hashtag. Nah, ini biasanya dipakai oleh sosmed spesialis, sosmed manager, ini sering dipakai. Namanya Inflect, inflect.com. Oke. Nah, Inflect ini fiturnya sebetulnya banyak ya, cuman saat ini yang mau dipakai ya misal hashtag ya. Namanya itu hashtag generator. Nah, ini untuk riset hashtag. Contoh misal, ini sebetulnya berbayar ya, sebetulnya berbayar, tapi untuk versi free kita masih bisa menggunakan untuk beberapa kali. Itu untuk akun baru masih bisa. Nah, cara kerjanya gimana? Simple banget. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada ada kolom pencarian gitu. Nah, kita tinggal memasukkan keyword-keyword yang berhubungan sama bisnisnya kita. Nah, misal yang berhubungan sama nasi kebuli, kira-kira apa, Mbak Ira? Satu, nasi kebuli ya. Nasi kebuli. Masih boleh. Oke, selain itu kira-kira apa lagi? Kambing. Daging kambing, kambing gitu ya. Daging kambing. Daging kambing. Kebuli, kebuli ayam. Nasi mandi. Kebuli ayam. Nasi mandi bisa. Nasi Mandi. mandi. Pakai H. Mandi. Oh, mandi gini. Ya. Oke. Sama kuliner mungkin ya. Kuliner Kuliner. Depok misalnya. Oke. Ini misal ini ya, berarti kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 keyword gitu. Nah, tinggal diklik generate hashtag. Tunggu sebentar, and then muncul.
Di sini muncul. Nah, di sini biasanya ini yang paling banyak dipakai biasanya, tapi ini kebetulan lagi kosong nih, nggak bisa. Berarti kita pakai yang average sama rare aja. Gitu. Nah, enaknya di sini itu bukan hanya generate hashtag, tapi dia memunculkan datanya juga. Berapa banyak postingan yang menggunakan hashtag ini. Contoh misal kuliner Depok. Ini, yang ini. Oke, ya. Kuliner Depok ini udah digunakan 886.000 postingan. Oh Gitu. iya. Nah, cara penggunaannya kita bisa apa namanya mengcombine antara yang banyak sama yang dikit. Misal yang relate ya, ini relate. Nah, ini juga relate. Ini relate kan masuk ke sini semua nih. Nah, kita nyari 10 sampai 15 hashtag. 10 aja udah cukup. Misal ini. Let's say udah 10 ya. Nah, tinggal di copy. Klik gitu ya. Nah, nanti Mbak Ira dipaste aja di catatan, misal Microsoft Word atau apapun itu. Gitu. Nah, terus lanjut lagi, ini tinggal dihapus, nyari yang lain. Satu, dan seterusnya sampai mendapatkan 5 grup hashtag. Oke. Betul sekali. Nah, 5 grup hashtag itu yang bakal digunakan untuk seterusnya gitu. Jadi setiap kali bikin konten nggak perlu mikir hashtag, nggak perlu mikir, tinggal copy paste aja dari grup hashtag. Seperti itu. Saya biasanya lihat di akun Instagram yang lain hashtagnya apa, saya ikutin. Iya, jadi nggak perlu mikir kayak gitu lagi nanti. Iya, Kasih yang aman. jualannya sama. Oke, ini hashtag. Kita lanjut lagi ya soal caption. Nah, ini caption juga penting untuk berkomunikasi dengan audiens. Satu, kedua adalah kalau Mbak Ira apa namanya coba amati gitu ya, Instagram belakangan itu lagi menerapkan yang namanya SEO. SEO itu search engine optimization kayak Google gitu. Jadi kita bisa mencari konten di pencarian Instagram. Ya, jadi misal kita memasukkan kata kunci nasi misalnya, ketika di enter gitu ya, itu yang muncul nggak akun tapi konten-konten, banyak sekali konten seputar nasi seperti itu. Nah, konten-konten yang muncul ini ya itu karena ada keyword nasi gitu, disesuaikan sama si pencari tadi gitu ya. Nah, itu bisa dioptimasi dengan caption gitu, makanya cukup penting ya caption ini. Nah, masukan yang pertama, ada cukup banyak konten-konten yang nggak ada captionnya. Ini sayang sekali. jangan posting tanpa caption. Jangan posting Ada tanpa ide, caption. oke sih. Sebentar Mbak Ira, saya ambil charger dulu ya. Baterai habis soalnya. PR-nya banyak. Nah, oke, kita lanjut lagi. Itu ya, jangan posting tanpa caption. Kalau bisa dimaksimalkan harus ada captionnya. Yang kedua, emoticon, kalimat interaktif itu juga penting ya. Entah itu di awal atau di akhir juga boleh dikasih pertanyaan gitu tuh, untuk memicu audiens nge-replay, ngedrop komen gitu ya. Daripada hanya bilang enak-enak, karinya enak gitu ya. Bisa mungkin lebih interaktif lagi gitu, misalnya hujan-hujan gini paling nikmat makan nasi kebuli nggak sih gitu misalnya ya. Ini biasanya kasual sebetulnya. Oke. Nah, itu bisa dimaksimalkan dengan kalimat yang interaktif gitu. Nah ini yang tadi ya sempat kita bahas di bagian tone of voice. Gunakan tone of voice secara konsisten. Apakah mau pakai yang inspiratif atau yang kasual, itu dipilih aja gitu. Oke. Kemudian manfaatkan emoticon untuk menghidupkan emosi pembaca. Nah, itu juga penting. Beberapa postingan ada gitu emoticonnya, tapi mostly kebanyakan itu belum menggunakan emoticon gitu. Ini juga ya penting lah untuk menghidupkan emosi pembaca gitu, supaya tahu kalimat ini tuh emosinya seperti ini gitu ya, konfirmasi dari emoticon gitu. Nah, itu penting. Nah, additional content tips ya,
ini tips tambahan ya. Yang pertama, nah ini ada cukup banyak nih konten-konten yang ini sebetulnya repost dari apa ya, IGS, Instagram Story, tapi diupload di Reels gitu. Dan secara visual kurang ideal menurut ya. saya gitu. Oke. Ideal gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan aja ke highlight, nggak harus di Reels gitu ya. Di highlight itu bisa juga gitu. Nah, terus apa namanya, ini berkaitan sama pencahayaan konten juga perlu diatur sebetulnya ya. Bisa invest sedikit uang untuk beli lighting kecil gitu ya, harga 100 ribuan juga bisa. Nah itu pengaruhnya juga cukup 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 signifikan gitu ya, mengatur pencahayaan konten gitu. Terus mengatur tata letak objek foto dan video gitu ya, itu juga bisa diperhatikan. Nah contoh misal kayak gambar yang apa ini apa ini lebih ke noise jatuhnya gitu, harusnya nggak ada di sini tapi ini ada gitu, ini plastik apa nggak tahu Iya gitu. sih, saya Ya saking kan? pengen naturalnya jadi gitu. Iya, itu Nah, secara foto apa namanya, ilmu fotografi kurang 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 oke, bagus gitu oke. ya. Jadi tetap meskipun foto gitu tetap harus diatur pencahayaannya gitu ya. Iya. Eh, Tata letaknya kira-kira yang atribut yang apa namanya, eh, membantu di situ apa aja, itu juga bisa ditentukan di sana gitu. Atribut yang nggak nggak relate yaitu dihilangkan aja, nggak Iya. masalah. Nah itu lebih apa ya, membuat visualnya menarik lagi gitu. Nah biar lebih mempermudah ya, aku coba rangkum ya beberapa evaluasi yang bisa aku kasihkan gitu ya. Yang pertama tadi ini opsional sebetulnya, eh, coba pilih super specific taste tadi supaya ada pembedanya gitu antara apa nasi kebuli Bukhairah dengan nasi kebuli yang lain. Hmm. Yang kedua adalah menentukan color sama font identity, karena ini yang dilihat oleh audiens calon customer gitu ya, supaya apa namanya, lebih mudah lah masuk ke benak konsumen. Yang ketiga adalah Relevan ya. merapikan visual kontennya, terus pilih brand karakter, tone of voice ya. Tadi saran saya adalah casual aja, lebih Hmm. santai aja gitu ya, nggak terlalu berat. Hmm. Selanjutnya adalah optimasi profile. Foto profile tadi masih bisa dioptimasi dengan lebih menonjolkan logonya di situ. Account name masih dibuat lebih searchable, mudah dicari dengan menambahkan kata kunci tertentu. Kemudian bio-nya harus ditambahkan ya, untuk menjelaskan akun ini tuh sebetulnya akun apa sih, kalau akun bisnis itu menjual apa sebetulnya. Kemudian link bio bisa pakai simple link ya, kayak link tree atau link kit tadi. Highlight juga ditambahin, sama tree pin post juga ditambahin. Kemudian membuat konten dengan format yang lebih variatif ya. Reel, single image, carousel, Instagram story. Instagram story harus rutin setiap hari kalau bisa. Dan secara komposisi ya, tetap dominasinya itu reelsnya Mbak Ira, apalagi untuk awal, karena tujuannya menjangkau audiens yang lebih luas di luar sana. Reelsnya kalau misalnya anggaplah misal 10 konten gitu ya, 10 konten, mungkin komposisinya bisa dibuat 5 reels, 3 single post, 2 carousel gitu. Intinya porsi terbesar itu ada pada reelsnya gitu. Nah Oke. selanjutnya menentukan konten pilarnya biar nggak bingung lagi mau bikin konten apa, itu bisa ditentukan. Terus riset grup hashtag, kemudian optimasi captionnya gitu. Oke. Nah, masih ada tambahan strategi selain selain yang saya jelaskan tadi gitu ya. Ini nggak harus dilakukan dalam waktu dekat, tapi bisa bisa dipertimbangkan untuk dilakukan untuk memaksimalkan marketingnya gitu. Nah, ada tiga yang harus dilakukan ya. Ini kalau memang benar-benar pengen mengembangkan bisnis secara profesional gitu ya. Yang pertama adalah list building gitu. Ini mungkin bahasa yang apa ya, yang mungkin nggak terlalu familiar gitu ya. Intinya list building itu kegiatan untuk mengumpulkan database pelanggan. Paling basic itu nama, email, sama nomor HP. Jadi nggak hanya
nggak hanya apa namanya di save di kontak WhatsApp aja, tapi kita punya backup mungkin Excel atau spreadsheet gitu ya, datanya seperti itu. Kenapa penting? Karena ketika nanti sudah berkembang ya, misalnya kita punya 10.000 database gitu ya, nah itu nanti bisa bisa kita maksimalkan dengan WhatsApp marketing atau email marketing gitu kalau kita punya backupnya gitu. Nah itu next levelnya lagi itu list building. Yang kedua adalah paid ads ya, tentu saja ini penting karena kalau kalau mengandalkan followers yang sudah ada gitu ya, belum terlalu banyak gitu ya, harus memanfaatkan paid ads ya. Simpelnya kita membayar Instagram supaya konten kita didistribusikan ke audiens yang tepat. Yang ketiga, ini juga udah dipraktekkan sebetulnya influencer marketing. Kita sewa influencer untuk menjangkau audiensnya mereka gitu. Tapi ya mungkin secara budget rada rada besar gitu ya, tapi ya itulah marketing ya, bagian dari investasi juga sebetulnya gitu, tapi nanti bisa dipertimbangkan lagi. Oke, itu saja Mbak Ira yang bisa aku bedah. Mungkin cukup cukup banyak PR-nya ya. Maaf banget membuat bingung ya. Bingung prakteknya Pusing sih. ya mungkin ya. Aku teorinya sudah nangkap, cuma membedah satu-satu, Iya betul mengerti sekali. satu-satu, ngerjain satu-satu. Yes, kita Eh, lanjut ke diskusi ya. Oke. Boleh, boleh. Nah, ya, aku mau nanya apa ya? Kalau Reels itu, Mas, bisa Mhm, nggak? Misalnya kita, kan saya suka dengar misalnya kajian-kajian siapa gitu ya, mhm, Ustadz siapa. mhm, Terus kita masukin di suaranya kita pakai untuk Reels gitu ya. mhm, mhm. Itu efektif nggak? Kalau dikatakan efektif apa enggak, aku nggak bisa menyimpulkan karena itu nanti apa butuh testing di akunnya Mbak Ira sendiri kan, di Kebuli Iya, Buhairah kan. Tapi boleh kok dipakai seperti itu, nggak masalah gitu. iya ya. Masalah. Cuma nanti permainan tone of voice-nya mainnya di captionnya gitu. Meskipun isi kontennya itu misal lebih ke inspiratif gitu ya, tapi permainan tone of voice yang kasual tadi apa dimainkan di captionnya gitu. Oh, oke, iya ya. Nah, karena kalau misalnya menggunakan suara Ustadz itu kan eh, bukan casual ya, itu kan lebih ke apa namanya? Hmm, Inspiratif, iya, uh, inspiratif aja, lebih jadi main ke di captionnya ya. iya Tapi tetap nasihat gitu. di captionnya berarti hashtag-hashtag yang kita gunakan itu eh, bisa dong ada hubungannya dengan eh, pesan yang disampaikan atau tetap nasi kebuli apa gitu harus hubungannya Uh, gitu. iya betul. Nah itu tergantung konsep kontennya. Apakah nanti apa namanya footage-nya itu footage kebuli gitu ya, footage kebuli, tapi suaranya itu suara ceramah Ustadz Nah, ya, nah, nah. atau memang videonya itu video memang Ustadz itu lagi ceramah. Nah itu tergantung tuh, Oh, tergantung tuh. kebuli yang pasti karena kalau misalnya tiba-tiba di dalam postingan saya ada Ustaz ceramah kan lucu ya. Betul, gak nyambung kan jatuhnya kan. Nah, Nah nah, berarti kan ada aspek kebulinya di situ. Jadi hashtagnya nggak masalah, masih relevan, nggak apa-apa. nah, Nah, nanti itu nanti bisa bisa dimasukin aja ke konten pilarnya tadi, Mbak Ira, yang betul. Watch Ustadz gitu ya. Nah, saran saya Nah, apa namanya, kalau bikin konsep konten seperti itu, kalau bisa dikasih auto subtitle ya. Jadi nggak cuman suara tapi ada kayak auto subtitlenya gitu. Jadi lebih oh, mudah orang untuk nangkep poinnya. Kak. Oh gitu. Berarti maksudnya tulisannya eh auto subtitle itu berarti semuanya sampai selesai selesai audionya gitu maksudnya percakapannya itu ditulis semua gitu. Dari Nggak awal. ditulis sih, lebih ke di CapCut itu kan ada fitur auto caption Oh, gitu ya. oh di CapCut ya. Iya. Jadi ada nanti setiap muncul kalimat apa gitu ya, nanti ada teksnya seperti itu. Iya, iya. Ha.
Oke, bentar. Itu bisa bisa dicoba dimasukin di konten pilar. Yang penting nggak dominan di situ ya. Yang penting ya nanti jadi akun dakwah soalnya. Iya, iya, iya benar-benar. Iya, Bingung soalnya apa cuman makanan, tambahan aja. karena saya lihat di postingan-postingan makanan lainnya juga kebanyakan orang karena makan di restoran jadi Mm-mm. lebih banyak idenya gitu. UMKM gimana? Aku bingung. Paling testimoni sih ya. Yes, betul sekali. Testimoni kalau di postingan juga kan nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa Enggak, banget kan. iya enggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya apa namanya, ini kan usaha rumahan gitu ya Mbak Ira ya. Iya. Misal kayak kayak bikin konten yang lebih ke kekeluargaan gitu memungkinkan nggak sih? Kayak Eh, keseruan keluarga gitu, tapi nanti dikaitkan sama kebuli gitu misalnya. bisa, bisa. Ya itu emang harus budget sih. Iya kan maksudnya kan saya maunya fokusnya di dapur aja ya masak sama promo lah nanti urusan Instagram. Tapi kalau yang bikin-bikin begitu ya harus ada orang sih, nggak bisa saya juga kayaknya harus ada yang bantuin. Iya, Gitu. betul. Paling ya influencer yang kayak saya bilang kemarin itu, gitu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Itu Nah, pengaruh banyak nggak ya kayak influencer itu kan saya lihat kan postingan apa ya istilahnya kalau dia yang posting kan dia tapi masuk juga ke ini saya tuh namanya apa ya Mas? eh, kolaborasi itu ya. Kolaborasi ya, kolaborasi dengan saya. Eh, itu pengaruhnya ke saya, saya kan nggak paham ya, nggak paham Heeh. Instagram apa segala macam. Itu Mm-mm. pengaruh saya ke saya tuh bagus nggak maksudnya? Kalau postingan seperti itu, misalnya di collab ke saya gitu, yang Mm-mm. posting dia tapi di collab ke saya, itu pengaruhnya ke saya oke nggak sebenarnya? Oke, gini. Kalau 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 ditanya oke apa enggak, itu Hmm. sebetulnya harusnya yang tahu itu Mbak Ira karena Mbak Ira yang udah Oke. menjalankan gitu. Itu kan ada analisanya sebetulnya kan. Tapi secara umum nih, in general, Mm-mm. kalau ditanya bagus, bagus seperti itu. Itu karena konten kita atau akun kita bakal terpampang di followersnya si influencer Iya. ini gitu. Yang mana mereka udah punya basis audiens yang cukup banyak gitu. Nah, masukannya gini, Mbak Ira. eh Lagi-lagi gini, sebetulnya apa ya, influencer marketing itu kan untuk menyebarkan kontennya kita supaya dilihat oleh banyak orang kan, Mm-mm. ya. Setelah melihat kontennya itu, si audiens kan bakal profile visit ke akunnya kita, ya kan, Iya. ngepo-ngepoin gitu ya. Nah, Mm-mm. kesalahan di sini. Mbak Ira kemarin udah pakai influencer marketing, tapi profilnya belum dioptimasi gitu. Nah, sama Iya, kayak iya. tadi analoginya gitu ya. Mbak Ira nyebar Ah, brosur ya, mengundang iya, orang iya. untuk masuk ke tokonya Mbak Ira, tapi tokonya belum siap nih, belum rapi nih gitu. Iya, iya, iya. Jatuhnya ya Banget mungkin ya. nggak convert ke followers gitu. Oke lah, mungkin ada yang beli gitu, tapi kan ketika dioptimasi kan konversinya Hmm. jauh lebih besar daripada nggak dioptimasi. Nah, itu yang PR pertama ya harus dilakukan optimasinya dulu. Hmm. Oke, Gitu. oke. Iya, iya, iya. Kak, kalau boleh tahu kemarin sewa influencernya sampai berapa itu, Mbak Ira? Eh, tapi dirahasiakan. Iya, konten itu maksudnya rate-nya, rate-nya ya, Mas. Rate-nya iya, rate-nya. Rate-nya itu dia ngasih ke saya potong biasanya hampir lebih kurang hampir dua. Dua. Kemarin cuma bayar satu, 1,2 kalau nggak Hmm. salah. Oke, satu konten itu ya. Satu konten. Oh iya 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 iya. Iya, itu juga saya requestnya dakwah-dakwah ringan ya, gitu. Biar orang kalau nge-share, ya nge-share dakwahnya, bukan kebulinya. Kayak gitu boleh nggak sih? Yang penting Ya, masih ada atribut ini ada, sih, kasih kebulinya ada. sih. Jadi Ya. dia sambil sambil dakwah ringan, dia sambil makan. Ada bahasa-bahasa yang dia bilang, enak nih gitu. Jadi Iya sambil makan, betul. tapi sambil nerusin. Iya Ya, betul. ya nggak mau terang-terangan di testi banget aja, karena udah umum banget Mm-mm. kayaknya. Kayaknya Iya enak ya, benar. enak apa menjelaskan kebulinya begini-begini itu kan kayaknya umum banget gitu. Iya betul betul. Jadi kayaknya saya kayak gitu sih. Iya,
kayak gitu juga bisa. Tapi sebagai tips tambahan mungkin bisa dikasih kayak apa namanya, kayak mungkin box yang ada logonya apa, Oh, Kebuli Buhairah gitu ya, ditaruh di situ ya. Nah itu lebih lebih apa ya, ngasih brand awareness gitu, daripada cuman kebuli aja. Oh tapi kan nggak tahu itu kebulinya dari mana, kan nggak tahu kan. iya, iya. Siap. Oke. Itu juga bisa apa namanya, jadi masukan juga kalau Heeh. uh, mau pakai influencer marketing gitu. Mm-mm. Meskipun nggak secara langsung, tapi tetap ada brand atribut Ada Kebuli sih, Buhairah gitu. ada, tapi bukan Kemarin ada box. ya. Bukan box, tapi lebih ke apa sih namanya? Eh, apa sih namanya? Kayak bukan kartu nama. Ya pokoknya itu deh, Oh, ada. oh iya, Mm, tapi kalau ada iya bagus berarti, gitu. aman berarti. Sama dia taruh logonya di belakang juga ada. Mm-mm. Gitu, apalagi ya? Ini banyak nih mau dibedah. Kak, ini kan jadi saya harus benerin profile dan segala macamnya ya. Tadi udah saya Mm-mm. catat. Kalau saya ngangkat lagi postingan-postingan lama, saya posting ulang berarti mungkin apa-apa ya, bisa ya. Karena kan kayaknya postingan kemarin kan nggak optimal, sayang banget gitu. Misalnya pas Yuni Shara lagi makan, nggak ada eh, nggak ada pengaruhnya gitu kan. Terus kayak misalnya lumayan loh yang beli-beli tuh ya, ya oke-oke juga sebenarnya. Misalnya dari kantor juga udah langgaran sama saya gitu kan, Iya udah bawa betul. diri atau apa kayak gitu kan, Bang Panin juga. Uh-uh. Jadi mungkin saya harus benerin itu dulu ya. Nanti saya posting ulang yang udah saya posting kemarin-kemarin itu nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah kan ya? Terus nanti Iya. saya tambahin hashtagnya lah segala macam kayak gitu ya. Uh-uh. Betul, Oke. betul sekali. Tapi ini udah berdiri sejak kapan, Bera, kalau boleh tahu? Pandemi, Pandemi pandemi 2000, 2020, iya benar, ha, 2020. 2020. Ya 2020 berarti bulan Juni. udah cukup lama ya, 4 tahun ya. Cukup lama dan 2 tahun pertama saya rasain penjualannya bagus banget sih. Mm-mm. 2 tahun 3 tahun ini, Mm-mm. setahun ini yang agak gimana gitu. Iya, betul betul. Ya Tapi atau mm, tapi dulu gimana? kalau boleh tahu, yang 2 tahun pertama ya, itu pelanggannya datang dari mana aja? Dari relasi kah atau dari mana? Dari mulut ke mulut dia Oh dari relasi. mulut. Yang satu tuh rekomendasi ke siapa atau teman saya dia kas beliin. Pandemi itu kan orang banyak ngirim-ngirim makanan, ya kan? Ya. Dari ngirim-ngirim makanan itu berlanjut, yang dikasih makanan mereka juga beli lagi, dia rekomendasiin lagi. Jadi Ah, seperti itu. Dan sampai sekarang pembeli saya tuh sampai sekarang masih beli. Jadi pembeli, hmm, pembeli yang loyal lah. oke. Ya Hanya ya ya. belum belum dapat pembeli baru. Jadi masih terhitung dikit gitu pembeli barunya. Tapi kalau yang lama I tuh see. balik lagi, 2 bulan balik lagi, 3 bulan balik lagi. Atau kadang saya lagi bengong mikir, ini kok nggak pernah beli lagi ya? Dia nongol beli lagi. Jadi nggak pernah lari. Alhamdulillah Iya benar. gitu. Berarti berarti gini sih, di level produknya berarti udah proven lah, udah diterima oleh Hmm. pasar ya, emang produknya enak gitu ya. PR-nya memang tinggal di aspek digital marketingnya ini yang harus harus Digital marketing. digembor-gemborkan lagi gitu. Sayang kan produk yang enak bagus tapi nggak banyak orang tahu gitu ya. Itu kan sayang banget ya. Iya betul. Iya betul sekali. Kalau make kalau bikin video bagusnya tuh berapa detik ya? Video reels maksudnya. Iya, heeh. Video reels, nggak ada aturan pasti sih. 30 detik oke juga, 60 detik oke juga, Ya, tergantung konsepnya sebetulnya. iya ya. Tergantung konsepnya, kalau konsepnya itu yang misal ada talent terus monolog gitu ya, apa namanya, ya ada talent monolog terus kamera ngikuti orangnya gitu, kadang-kadang itu lebih panjang gitu karena informasinya nggak bisa singkat kan, ada banyak informasi yang pengen disampaikan gitu. Tapi kalau misalnya hanya sebatas kayak apa namanya, footage memperlihatkan kebulinya, terus ada mungkin sound-sound apa di belakang gitu, itu mungkin lebih pendek nggak masalah, 20 sampai 30 detik juga nggak masalah. Jadi Heeh. tergantung konsepnya. Kalau aturannya dari Instagram itu maksimal 90 detik, 1 menit 30 detik maksimalnya Oke. kalau dari Instagram gitu. Heeh. Iya, iya. Lagi tadi ya.
lagi deh, gue lupa mau nanya apa tadi deh. Gue lupa tadi mau nanya apa. Apa lagi tadi ya? Dulu, nah dulu. Aduh, Aman, lupa. santuy, Mbak santai. Nah, kalau lagi mikir sih, kan saya tuh praktek ya, Mas Islam ya. Mm-mm. Jadi harus ada nanti entah minta tolong sama anak saya apa gimana untuk ngutak-ngatik. Saya nggak ngerti soalnya. Iya, tapi memang Apakah idealnya itu apa namanya? Memang udah orang yang beda untuk memegang apa sosmed dan konten oh, sih. Mbak Ira harusnya fokus ke betul. bisnis sama produksi sih harusnya. Iya. Kalau bikin Kayak akun gitu. baru atau nulisin akun yang ini aja atau gimana? Bikin akun baru apa gimana? Enggak, akunnya Jangan. sama aja. Jangan. Oh, Akunnya oke. sama aja. Oh, Sama iya. aja. Gitu. Iya ya. Jangan Iya, saya benar. harusnya jangan Tapi Mbak Ira. tapi akun pribadi juga. Oh ya, Bentar. Ini akun pribadi apa akun bisnis sih? akun pribadi Oh, sebenarnya. akun pribadi. Iya, gitu. Bentar. Saya cek dulu nih. Oh, tapi Tapi udah dirubah ke itu sih. iya, udah Awalnya, dirubah ke bisnis sih. Berarti gini sih mungkin Mbak Ira. Kalau mau uh, bikin akun baru, itu akun uh, pribadinya Mbak Ira aja yang dibikin. Yang bisnis ini udah fokus ini gitu. Karena udah kelihatan akun bisnis ini, udah oh iya, nggak kelihatan bener akun sayang banget personal. ya bener-bener. Iya, nggak kelihatan akun personal Iya, iya. soalnya. Gitu. Oh. Ini kayak Kalau gitu di aja. story posting kegiatan sehari-hari di luar ini, kan saya kadang-kadang karena ini akun pribadi juga, jadi saya kadang-kadang Heeh. posting kegiatan hari itu jangan ya. Nah, itu jangan, jangan. Iya, iya, iya. Harus Karena saya harus mikir, iya, heeh, saya mikir biar orang santai aja gitu. Maksudnya biar orang, oh ini, heeh, oh yang jual gitu. Jangan ya, heeh. jangan ya. Enggak, jangan. Oke, sip. Jangan. Akun bisnis ya postingannya harus berhubungan sama produknya, harus seperti itu gitu. Tapi nanti kalau misalnya Mbak Ira bikin akun personal baru gitu ya. Nah, itu boleh tuh. Kalau akun personal kan lebih bebas tuh. Mau mempromosikan produk apa nggak masalah gitu. Iya. Nggak yang diatur banget gitu. Tapi akun ini khusus untuk apa namanya? Ya konten-konten Bisnis. seputar produk ya bisnisnya gitu. Oke, siap. Oh berarti dulunya ini akun personal terus dibikin akun bisnis. Iya, Oh iya. akun Soalnya personal. udah terlihat akun bisnis banget gitu. Akun personal, tapi saya nggak pernah posting apa-apa. Oh Cuma posting iya. satu foto dulu, tapi habis itu karena dulu kan Facebook ya, Instagram nggak terlalu kan. Mm-mm. Itu. Hmm. Sejak pandemi ya udah kita bikin. Kalau kalau boleh tahu Mbak Ira untuk digital marketingnya itu full menggunakan Instagram aja atau pakai platform lain? Iya, Instagram Instagram aja. aja. Nggak coba Mm-mm. pakai Facebook. Mau sih, cuma memang saya harus ada orang, jangan saya ngerjain gitu. Nah, betul ya. Emang harus ada orang Iya, khusus sih, orang khusus. Soalnya gini, kalau iya. kalau pakai Facebook, Facebook itu kan ada Mm-mm. fitur marketplace. Nah, marketplace itu dia sifatnya itu radius gitu. Gitu. Jadi kita bisa upload satu produk itu hanya di apa ya di kabupaten atau di kota tertentu gitu. Nah, sedangkan model bisnisnya Mbak Ira kan memang memang apa namanya jangkauannya kan jangkauan kota kabupaten gitu ya. Nah, salah satu pemasaran yang Mm-mm. cocok adalah Facebook gitu untuk memaksimalkan Oh, oke, itu oke. bisa Iya. juga. Berarti sih tinggal nyari jasa yang megang ini ya. Iya betul. Hmm, Kalau bisa seperti itu sih Andi. ada saran nggak? Saya harus kemana nyarinya? Itu yang saya butuhin sebenarnya. Ya harus yang bisa Eh, ngotak-ngatik. Aduh, nggak ada orang loh. Kan harus yang deket saya terus ya, kayaknya. Ya nggak? iya. Nggak ya, harus ya. Nah, kalau sekarang sih udah cukup banyak kayak agensi-agensi sosial media gitu sih. Heeh. Apalagi eh, eh. Berarti dia yang kelola gitu. Betul sekali. Oh gitu ya. Aduh, Iya betul sekali. emang nggak mau.
Apa nanti coba tak carikan, barangkali ada nanti tak tak kirim ke Boleh, boleh. Mbak Ira gitu ya. Soalnya saya memang mau fokus apa ya, kan udah capek masak ya, Mm-mm. mikirin mikirin foto aja kadang udah nggak kebuku ya. Iya, Isi kontennya apa juga, eh, ya mungkin ya harus mau lah, lagi kosong gini waktunya saya harus mikir isi kontennya apa aja. Cuma kan nggak bisa juga saya semua yang pegang betul gitu. sekali. Betul sekali. Apalagi nanti kan Undang gini juga ya Mbak Ira ya. Misal harapannya ketika Instagram ini maksimal, ya tujuan akhirnya kan tetap ada customer banyak kan. Ya kan, ketika betul. ada banyak customer kan tetap nanti Mbak Ira sibuk di bagian produksi, ngurus bisnis dan Mm-mm. segala macamnya kan. Nah, ketika Mm-mm. pegang dua-duanya, ketika satu rame, ketika satu fokus ini, satu berarti nggak kepegang dong. Ketika Iya, satu iya, difokusin, satu nggak kepegang dong. Jadi ada iya, iya. jomplang sih ya. Heeh. Memang harus difokusin di Masih selama aja satu lah, tolong. part aja, iya benar. Masih masih selama aja lah handle Instagramku. Aduh, Nah, sedih nih. nanti coba tak carikan aja agensi Iya, yang iya. ini ya Ada ya. sekiranya bisa bantu gitu. Nah, kalau kalau saranku agensi sih nanti tak carikan di ini aja, Mbak. Di Hmm. di Semarang aja gitu. Kalau nyari Jakarta mahal-mahal soalnya. Oh gitu ya. Mahal-mahal. Oke. Cuman nanti ya kendalanya mungkin kalau luar kota yang cukup jauh ya, berarti bahan-bahan kontennya memang dari kliennya gitu, dari Mbak Iranya gitu. Mereka cuman Mm-mm. apa namanya mengolah, Posting. iya mengolah kontennya gitu. Mm-mm. Kan Bikin saya seperti itu. kirim foto apa segala macam kan gitu aja Mm-mm, kan. betul sekali. Iya, Dia mikirin iya. isi kontennya. Mungkin saya Mm-mm. mikir sendiri juga semua gitu. Yes, benar banget, benar banget. Karena emang belum ada yang bisa masak. Lain tangan, lain rasa. Oh iya sih, iya 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 itu emang harus ada kayak taste-nya gitu ya, ada feel-nya gitu. Sampai motong-motong juga orang beda, udah lain bentuk potongannya. Ah iya 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 iya. Mm-mm. Jadi emang harus saya kayaknya yang di Mm-mm. dapur. Jadi harus Iya orang yang betul undang Instagram, bukan saya. betul. Yang bagian marketing harus beda lagi. Hmm. Ya, Boleh boleh nanti coba saya carikan boleh agensinya. lah, Mas. Heeh. Nah nah Berarti paham lah ya. Maksudnya mm-mm. Mas Islam paham lah ya. Saya kebutuhan saya apa. Iya betul betul banget betul betul. Oh iya kalau kalau boleh tahu kemarin eh, pertama kan kok tahu saya dari mana Mbak Ira? Eh, lewat aja di Oh lewat di feed timeline gitu gitu ya. kan. Iya, kan saya kan nyari-nyari ya. Kemarin saya sempat juga ikut kelasnya marketing, apa sih yang punya pecel lele itu, Mas Mm-mm. siapa sih namanya. Jadi dia bikin kelas Zoom juga. eh, Cuma kayaknya nggak cocok. Maksudnya, oh bukan ini yang saya cari gitu. Mm-mm. Oh kebutuhannya beda. Karena beda. Terus akhirnya udah Ya. tiba-tiba muncullah pemikir digital ini. Oh ya Allah. Kan Terus entah langsung salah serak nge-DM. dan gak serak aja ya. Maksudnya kalau yang lain-lain juga kan ada yang lewat. Karena kita nyari itu kan. Iya betul itu. Lewat, lewat, lewat. Oke lah ini aja Bismillah kita aja. Ya. Terus langsung nge-DM kalau nggak salah. Di situ WA ya kalau nggak salah ya. Tapi beneran tuh lagi, emang lagi ini banget deh. Dua bulan, 3 bulan ini eh, lagi drop banget penjualan. Jadi saya bingung. Aduh saya salahnya di mana ya gitu. Mm-mm. Nyari-nyari gitu. Mm. Gitu. Iya iya iya. Bener sih yang di-push memang marketingnya memang harus Iya. harus di-push lagi. Orang. Bisa nyari orang nih Mas. Tolong bantuin dong Mas Islam. Ya nanti coba tak cariin agensinya. Coba nanti Mm-mm. tak risetin. Iya. Tetap dengan ciri khas saya sih semuanya. Mm-mm. Biasanya nanti tetap ada ini siapa proses diskusi keinginan dari Iya. klien itu seperti apa gitu nanti si Mm-mm. agensi ini tinggal implementasi aja biasanya seperti itu Mm-mm. biasanya. Itu lumayan juga ya Mas ya. Ya nggak sih, udah ada bayangan belum misalnya kayak gitu bayarannya berapa Mas Islam? Iya Saya ya pasti invest.
Tapi kalau 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 di Semarang itu masih masih dibilang terjangkau kok enggak? Iya, itu per bulan atau gimana sih? Dia paket Bulan, ya iya. misalnya. Iya. Misalnya per bulan Bis- dia bakal posting sekian banyak tau kayak gitu atau gimana sih paket Betul gitu? ya. Kebanyakan sistemnya seperti itu. Jadi kita bayar misal misal apa 2 jutaan misalnya ya. Nanti dalam 1 bulan itu nanti diproduksiin Mm-mm. berapa puluh konten gitu ya, berapa Instagram story, berapa reels dan seterusnya. Biasanya kayak gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, Ya. nanti mungkin yang jadi prioritas sih misal jadi sewa agensi gitu ya Mbak Ira ya. Nah, Mm-mm. yang jadi prioritas hasil bedah tadi sih yang jadi Mm. prioritas pertama sih. Nah, itu Mm. yang dioptimasi terlebih dahulu. Gitu. Kebutuhannya apa? Misal kayak cover reels gitu ya. Nah, ini yang di-provide terlebih dahulu gitu. Terus yang tripin post ini Mm-mm. apa aja itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Bisa itu. Mm. Nah, kalau kalau melihat dari jumlah postingan sebetulnya ini udah banyak banget gitu. 360 postingan itu udah cukup banyak gitu. Iya, Dan dan itu secara saya secara rajinnya di secara 2 tahun pertama. iya, 2 tahun terakhir udah jarang posting. iya betul Iya ya, sekali. lumayan ya postingannya. 360 gitu. Nah, harusnya kalau kalau misalnya apa namanya se- cara ngontennya bener ya, strategis gitu ya, terus apa profilnya waktu itu udah dioptimasi segala macam, harusnya sih dengan 360 konten ini udah bisa generate 5.000 followers ke atas lah. Hmm, 10.000 iya bahkan ya, harusnya bisa lah, harusnya lah. iya ya, Tapi ini kan masih stuck deh, artinya kan ada yang salah gitu. iya, ha-ha. Yang salah. Bener ada yang salah. Masih Iya, 1.800-an aja, 1000 iya, berapa? Dari 1.300 dari naiknya cuma dikit. Aduh, iya, iya. masih stuck di situ. Mm-mm. Ini banyak banget, banyak banget. Nah, itu kan yang beli Dewi eh, Dewi Lestari yang Mm-mm. yang bikin buku, ya kan? Yang penulis Oh, buku. di Lestari juga pernah beli. Mm-mm. Oh, Mm-mm. ya Allah, ini customernya keren-keren banget. Ada di Lestari, Dewi Gita. Masya Allah, ya Allah. Dewi Gita tapi tahu nggak Mas? Nggak tahu. Kalau di Lestari tahu, kalau Dewi kita nggak Dewi tahu. Gita tuh yang istrinya Gigi Ben Gigi. Oh, Arman Maulana. Iya, istrinya Arman Maulana. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Iya, Sebenarnya kayak influencer-influencer gitu juga mereka beli. Misalnya kayak eh apa sih top leadernya Oriflame kayak gitu-gitu juga mereka beli. Itu ininya dia tuh banyak sebenarnya. Dia sendiri akunnya viewernya banyak. heeh. Oh, iya, iya. Kan ya? Ini saya mau kasih lihat dulu. Tapi itu sempat sempat dibikinin konten nggak sih, Mbak? Yang Ya paling dia kirim foto aja kan saya kalau bikin konten itu saya mau minta nggak enak. iya sih ya, iya benar. Heeh. Ya kalau orang bikin konten itu bonus aja buat saya. Kalau bikin konten itu biasanya saya memang minta khusus sama emang yang konten kreator saya bayar. Tapi kalau minta Heeh. bikinin itu saya nggak enak ya. Kecuali kalau dia ngasih Iya, video aja ya apa gitu. iya, iya, iya sih betul betul. Hmm. Jadi lumayan sih yang beli-beli. Oke oke. Iya, Iya luar sayang biasa. banget ya. Hmm. Ya grup grup warna juga sering beli. Mas Islam umurnya berapa Mas Islam? Aku 27. Beda. Oh, Merah 27. makanya nggak ada yang tahu tuh yang lama-lama ya. Iya nggak tahu, Iya, nggak tahu. pantesan. Oke, oke. Nggak ketemu sih saya. Hmm. Terus scroll sampai ke bawah. Ini yang Nah, kayak model juga gitu. Ada
Tapi dia paling story aja sih. Oh iya, story pun masih sangat oke sekali untuk Iya ya. dimasukin highlight di story. Ah, iya ya, dia ada namanya Ira Yusra. Itu followersnya banyak sekali, 23.000 nih saya lihat. Nah, iya tuh bisa dimasukin highlight. Lumayan. Iya ya, Iya, betul sekali. berarti saya harus ngebenerin. Oke lah. Iya, PR-nya pelan-pelan Iya dikerjain, betul. pelan-pelan aja. Betul. Terus ada juga pembeli saya tuh dia udah punya komunitas sendiri. Mm-mm, Dia dia ketua Brompton Indonesia mm-mm, sepeda. Jadi sebenarnya mm-mm, komunitas-komunitas itu kan pelanggan saya juga yang aset saya lah sebenarnya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, ya itu. Cuma saya nggak tahu cara mengembangkannya. Itu tadi ya, Instagramnya harus dibenerin ya. Oke, Iya, sip. betul sekali. Tapi sejauh ini yang paling banyak order itu untuk personal atau untuk acara-acara, Mbak? Semuanya rata. Yang yang paling ada nggak? Atau rata semuanya memang? eh Yang paling. Mungkin eh 60-40 ya. 60-nya Mm-mm. personal, 40-nya mungkin pesantren, masjid, kantor, kayak gitu. Oh, Ya, hampir-hampir inilah. Kayak besok, hmm, besok yang mesen personal, tapi untuk panti kayak gitu. Sama oh iya, apa gitu. I see. Iya, iya, iya. Menarik, Kantor, menarik. PLN, gitu-gitu udah rutin juga beli. Oh, PLN, instansi-instansi PLN, juga ya ya, berarti ya. PLN pusat, gitu. Polisi juga. Ya, ada juga sampai situ juga. Tuh. Wow, Ya, oke, oke. siap, Mas. Udah, insya Allah dipraktekin. Bismillah, Bismillah. Pelan-pelan pokoknya, Mbak. Iya. Oke lah, ada lagi nggak, Mas? Kalau dari aku itu aja sih, Mbak. Itu aja Aja sih ya. mungkin ya. Tetap apa ya PR-PR-nya dikerjain pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tapi Ya. ya saran utamaku tadi sih kalau bisa memang Mbak Ira fokus ke pengembangan bisnis sama produksi aja sih. Kalau bagian marketing Mm-mm. memang udah harus di apa nama diamanahkan ke yang lain gitu, yang Iya. mungkin apa ya bisa mengembangkan gitu ya. Karena fokus keduanya gitu ya memang Iya. susah banget gitu bisa. 3 kan sama rumah. Oh iya bener sih. Oh iya bener. Berat sekali ya Allah. Itu sih. Ya, gitu deh. Ya, insya Allah, Mas. Nanti saya Ya, praktekin, dibenahin Bismillah. pelan-pelan. Yes. Nanti masih dapat ini ya Mbak Ira ya. Apa? Ya. em, Kemarin di Redcard kan ada bonus itu ya, bonus online course, Instagram Mm-mm. automation hack, lifetime access itu nanti tak tak kasih Mbak Ira gitu. Mau Mm-mm. dipelajari kapanpun boleh karena itu lifetime access bisa. Oke. Ya. Sama nanti coba tak di besok mungkin ya tak risetin ini apa Mm-mm. agensi-agensi yang mungkin bisa membantu Mbak Ira. Baik. Siap. Jangan kebanyakan, 3 pilihan aja. Siap. Nanti bingung ya Mbak Ira ya. Tiga. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Siap, 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 Ya. siap. Oke, Oke. ada yang mau ditanyakan lagi, Mira? Insya Allah nggak ada. Nanti kalau misalnya apa-apa lewat WA boleh ya. Boleh banget, nggak masalah. Aku sangat terbuka. Insya Allah bisa Iya, iya. eh, Paling pertanyaan berusaha saya ya. menjawab. Oke, Nah, aman saya berarti, apalagi Mira? pertanyaan. Oh, Hmm? aman insya Allah aman. Maaf. Aman? Udah. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, nanti bisa dikomunikasikan via WhatsApp aja. WhatsApp-nya masih sama kok. Oke. Masih aman. Gitu. Oke, gitu Mbak Ira. Terima kasih banyak. Ya Allah, Makasih terima banyak kasih kesempatan. ilmunya. Ya, sama-sama sharing, sama-sama belajar. Insya Iya, Allah. makasih. Bismillah. Ya, Sukses selalu untuk kedepannya, amin, Mbak ya. amin, amin. Amin, amin.
Oke, kalau gitu saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai jumpa, Bera. Ya, makasih ya Mas Islam. Ya, sama-sama.